Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat lemari Islam, kali ini saya akan membahas beberapa keutamaan wudhu. Dikisahkan bahwa ketika malaikat berkata kepada Allah, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi itu orang yang hanya akan berbuat kerusakan saja padanya? Maka Allah menjadi murka. Lalu Allah membinasakannya, sebagian dari mereka diampuninya dan sebagian lainnya diantaranya adalah Munkar dan Nakir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh mereka supaya berwudu di mata air di bawah aras. Lalu Jibril mengimami mereka sholat 2 rakaat. Inilah asal wudu dan sholat berjamaah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah seseorang hamba menyempurnakan wudhunya melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad hasan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidakkah seseorang muslim berkumur-kumur mulutnya kecuali diampuni Allah setiap dosa yang dilakukannya dengan lisannya pada hari itu. Dan tidaklah ia membasuh kedua tangannya kecuali diampuninya setiap dosa yang dilakukannya dengan kedua tangannya pada hari itu. Dan tidaklah ia mengusap kepalanya kecuali ia menjadi seperti hari ketika ia baru dilahirkan oleh ibunya. Diriwayatkan oleh At-Tabrani. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, jika seseorang muslim berwudu maka keluarlah dosa-dosanya dari pendengarannya, penglihatannya, kedua tangannya, dan kedua kakinya. Dan apabila ia duduk, maka ia duduk dalam keadaan sudah diampuni. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani. Disunahkan menjaga wudhu berdasarkan sebuah riwayat dalam kabar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa berhadas ia tidak berwudhu, maka ia telah berpaling dariku. Barang siapa berhadas lalu ia berwudu namun tidak salat, maka ia telah berpaling dariku. Barang siapa berhadas lalu ia berwudu dan salat namun tidak berdoa, maka ia telah berpaling dariku. Dan barang siapa berhadas lalu ia berwudu, salat dan berdoa kepadaku, tetapi aku tidak mengabulkannya, maka aku telah berpaling darinya, sedangkan aku bukan Tuhan yang suka berpaling dari hambanya. Diceritakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus seorang utusan ke negeri Syam, yaitu Syria. Orang itu melewati rumah seorang rahib, lalu ia mengetuk rumah itu. Setelah beberapa saat menunggu, pintu pun akhirnya dibuka oleh sang rahib. Ketika utusan itu menanyakan hal itu, si rahib menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, jika engkau takut kepada seorang penguasa, maka berwudulah dan suruh pula keluargamu berwudu. Karena barang siapa berwudu, maka dia akan selamat dari apa yang dia takuti itu. Saya sengaja tidak segera membukakan pintu buatmu sampai kami semua berwudu lebih dahulu. Di dalam kitab Tabaqat Ibni Subki disebutkan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, berwudulah, karena jika engkau ditimpa oleh sesuatu sedang engkau tidak ada wudu, maka jangan engkau salahkan kecuali dirimu sendiri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Anas radhiyallahu anhu, hai Anas, kalau kau mampu untuk berada dalam keadaan berwudu selamanya, maka lakukanlah. Karena jika malaikat maut mencabut nyawa seorang hamba sedangkan ia dalam keadaan berwudu, maka dicatatkan baginya mati syahid.